Shalom, selamat bergabung di ibadah online AFGF Brisbane. Mari kita sama-sama mengikuti ibadah ini dan buka hati Anda dimanapun Anda berada. Saya percaya Tuhan siap menjamah Anda. Roh Kudus ada bersama dengan Anda. Dan saya percaya lewat ibadah online ini kita akan maju bersama. Tuhan memberkati. Shalom everyone, happy Sunday. I hope you had a good day. Let's get straight into praise and sing this song. For the Lord is good. Enter his gates. Enter his gates with thanksgiving. Come into his courts with praise. Enter his presence rejoicing. Singing great and mighty to his name. Praise him with the sound of the trumpet. Praise him with the timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth lift a sound of praise. Sing with all their heart, for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and his mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and his mercy endures forever. Enter his gates with thanksgiving. Come into his courts with praise. Enter his presence rejoicing. Singing great and mighty to his name. Praise him with the sound of the trumpet. Praise him with the timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth lift a sound of praise. Sing with all their heart, for the Lord
on, church. Let's sing the song. Who makes the sun to rise and bring the earth new life in every being? Jesus, it is you. Who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you. Who brings me food for my table? Who cares for all of my needs? Who walks the road with me, has grown with me through all that I have been? Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hands and I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you. Who sees my brokenness and carries me when I am frail and weak. Jesus, it is you. Who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you. Who wears my guilt on his shoulders? Who holds my heart in his hand? Who takes my thoughts and fears and hangs them on the arms of Calvary? Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hands and I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you. To the one thing true. Jesus, it is you. Shalom, selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara semua yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Saya yakin dan saya berdoa saya menemui Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara semua di dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Kita terus berdoa di dalam suasana COVID
ini kita semua diberi kesehatan, diberi kebahagiaan juga di dalam hal-hal yang kadang-kadang tidak menyenangkan di dalam hidup kita, tapi Tuhan selalu ada bersama kita. Amin. Pada kesempatan sore hari ini di Sunday Service live stream kita seperti biasa, sudah beberapa minggu ini kita melakukan live stream dan saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua sudah familiar dengan penyampaian kita. Mudah-mudahan kita di dalam waktu yang tidak lama lagi dapat kembali bergereja supaya kita bisa bertemu muka satu sama lain di dalam kasih Tuhan. Nah, sebelum kita melanjutkan ke sermon kita, saya hanya mau merujuk sedikit ke belakang, ke kira-kira 2 minggu yang lalu. Kita sudah memulai dengan God Faith ya, tema kita bulan Mei dan Juni ini, dan Pastor Fani sudah memulai dengan God Faith atau tema God Faith kita. Nah, saya akan melanjutkannya pada sore hari ini dengan tema berikut atau dengan judul berikut. Kalau 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana kita mensinkronisasi antara iman dan perbuatan kita. Nah, pada sore hari ini kita akan terus berlanjut dengan tema kita God Faith ini. Kita akan belajar bagaimana menghidupi iman kita ini. Bagaimana iman yang hidup dan bagaimana iman yang mati. Nah, sebelum kita memulai dengan firman kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan sore hari ini di mana Engkau memperbolehkan kami Tuhan, IFGF Brisbane untuk kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati apa yang kami dengar pada sore hari ini ya Tuhan, agar menjadi penerangan pelita bagi hidup kami dan suluh bagi jalan kami ya Tuhan. Tuhan, semaikan bibit firman-Mu yang ada dalam hati yang kami dengar sore hari ini agar tumbuh menjadi kehidupan buat kami Tuhan, agar tumbuh menjadi sesuatu yang aktif Tuhan, bukan hanya kami mendengar tapi juga kami melakukan. Berkati apa yang hamba-Mu sampaikan sore hari ini Tuhan, agar semuanya itu adalah merupakan isi hati-Mu Tuhan. Jauhkan segala hal-hal yang mendistrek kami Tuhan dari isi firman-Mu Tuhan. Berkati sermon-Mu sore hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan terus ada di dalam Yakobus ya untuk sore hari ini. Juga dengan apa yang kita sudah pelajari mulai bulan April, bulan lalu ya, kita ada di Yakobus. Nah, kalau Anda bisa membuka Yakobus 2 ayat 19 sampai 26, kita akan belajar dari Yakobus 2 ayat 19 sampai 26. Nah, saya akan membacakannya. Kalau Anda bisa mengikuti juga dari rumah atau dari tempat Anda masing-masing, Yakobus 2 ayat 19 sampai 26, demikian bunyinya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Amin. Nah, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya kasihi, sore hari ini kita mendengar lagi satu hal yang mungkin kita sering dengar ya, adalah mempercayai Tuhan, iman. Mempercayai Tuhan itu keyakinan banyak orang gitu ya. Mungkin tidak semua percaya sama Tuhan, tapi saya yakin
detik ini banyak orang percaya Tuhan, dia sadar atau tidak, kita percaya, kita yakin akan adanya Tuhan. Mempercayai Tuhan ini kalau di dalam, pengertian kita atau di dalam apa yang kita, pelajari sore hari ini, itu dua hal yang berbeda dengan melakukannya. Mempercayai Tuhan dan mengandalkan Tuhan itu juga adalah dua hal yang berbeda, saudara-saudara. Kita boleh percaya akan sesuatu, tapi belum tentu kita mengandalkan hal tersebut, begitu ya. Seperti misalnya, ibu saya, begitu ya. Dia tahu ada handphone, dia tahu ada Google Meet, dia tahu ada hal-hal apps itu yang bisa membantu kita berkomunikasi. Tetapi dia percaya apps itu bisa membantu, tapi dia tidak menggunakannya. Nah, kira-kira seperti itu gitu ya. Banyak hal di dunia ini yang kita percaya, tapi kita tidak mengandalkannya. Sama juga dengan iman kita. Kita percaya sama Tuhan, tapi belum tentu kita atau banyak orang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, sore hari ini kita akan belajar bagaimana kita memiliki dua hal itu supaya iman kita itu hidup. Kita punya living faith. Kalau Anda bisa katakan pada diri Anda living faith, living faith. Kita ingin sore hari ini kita punya living faith, kita tidak mau punya dead faith. Mari kita lanjut. Seringkali saudara-saudara kalau kita lihat ya, Anda mungkin sering berjalan-jalan di rumah atau melihat halaman Anda, kalau ada Anda halaman itu ya, seringkali kita melihat rumput kita itu kok gersang begitu ya, rumput tetangga itu lebih hijau. Nah, kalau saya boleh cerita sedikit, saya sering juga jalan-jalan dengan istri saya di sekitar rumah dengan Wilma. Kami jalan-jalan sore begitu ya untuk exercise. Nah, pada saat kami berjalan-jalan itu juga kami bisa melihat rumah-rumah tetangga kami yang kelihatannya kok bagus gitu ya, yang kelihatannya kok itu asri gitu, yang kelihatannya itu kok indah begitu ya. Dan kita berandai-andai begitu. Enak sekali kalau misalnya punya rumah seperti itu atau punya rumah seperti ini yang halamannya bagus dan dikelola dengan baik dan demikian hal-hal selanjutnya yang indah-indah begitu ya. Namun kalau kita kembali ke rumah lagi, apa yang kita lihat itu adalah, wow, kita sebenarnya memiliki, halaman gitu ya. Kita sebenarnya juga memiliki hal-hal yang dimiliki oleh tetangga kita itu tadi. Namun kita tidak menggarapnya, namun kami berdua itu tidak, melakukan sesuatu sehingga itu nampak indah. Karena memiliki tanah saja itu tidak cukup. Dan apabila dikerjakan, saya yakin juga apa yang saya punya atau yang kami punya itu juga sama seperti itu, bisa seperti indah. Rumput tetangga itu jauh lebih hijau. Kenapa lebih hijau? Karena mereka merawatnya barangkali. Karena mereka itu menggarapnya. Tetapi saya punya halaman, saya punya rumput, saya tidak apa-apakan, ya jelas saja itu tidak akan hijau atau halaman saya atau rumah saya itu tidak akan indah karena kami tidak melakukan apa-apa. Nah, itu satu kebenaran yang boleh dicamkan di dalam kita sore hari ini. Kalau kita memiliki tanah atau kita memiliki sesuatu tidak cukup, tapi kita harus kerjakan itu. Kita kerjakan apa yang ada di tangan kita. Amin. Nah, jadi percaya saja kembali ke masalah iman. Percaya itu baik ya, tetapi itu nggak cukup, saudara-saudara. Percaya itu harus disertai dengan perbuatan. Kita memiliki halaman, kita memiliki rumah, tidak cukup gitu. Kita harus berbuat sesuatu agar rumah itu indah, kita harus berbuat sesuatu agar halaman itu indah dan itu bisa dilihat begitu kan. Itu bisa dilihat dengan mata, itu bisa dikecap, itu bisa disaksikan gitu ya. Jadi bukan hanya diimani tapi juga dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalam sore ini kita akan melihat contoh-contoh dari apa yang sudah disebutkan oleh Yakobus tadi. Di ayat yang 19 kita lihat kita bisa percaya, tetapi kalau kita tidak mengandalkannya, percaya tanpa menggunakan kekuatan atau kepercayaan itu gitu ya. Ya semua orang bisa percaya tetapi tidak ada yang berbeda gitu. Semua orang percaya, tapi saya juga percaya, tapi saya tidak melakukan, ya saya tidak berbeda dengan orang lain gitu. Itu tidak akan kemana-mana. Nah, di ayat yang ke-23 kalau Anda lihat di sana, Abraham itu diuji imannya. Di dalam sebuah ujian yang jawabannya sebenarnya jelas ya. Kita tahu bahwa Allah akan mengequip kita dengan ujian-ujian itu. Begitu ya. Tinggal kita percaya atau tidak. Nah, karena Allah adalah Allah yang menyediakan, Jehovah Jireh. Jadi ketika Abraham diminta untuk memberikan anaknya yang cuma satu, di dalam hatinya dia tahu gitu bahwa Allah akan memberikan atau memprovide hal-hal yang dia minta, tetapi dia harus membuktikan kepada Allah imannya tersebut dengan melakukan apa yang diperintahkan Allah kepada dia gitu ya, dengan mempersembahkan Ishak anaknya tersebut. Nah, pada saat dia sudah mempersiapkan api dan segala macam dan
Tuhan datang gitu ya, Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Jadi kalau kita percaya Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan menyiapkan apa yang kita percaya. Tapi merefer kepada Abraham, kita harus percaya dulu gitu ya. Abraham percaya dulu dan Tuhan menyediakan. Amin. Jadi Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan, tapi Anda atau kita harus percaya dulu. Nah, di dalam ayat 24 iman diuji, manusia dibenarkan karena imannya gitu ya. Jadi bukan hanya karena kita rajin membaca tapi kita tidak mengimani, tapi kita harus mengimani. Nah, ada ujiannya, ada hal-hal yang harus kita lakukan di dalam hidup ini gitu ya. Kalau kita beriman bukan berarti hidup itu akan semut gitu ya. Sampai semuanya itu berlalu dengan beres begitu ya, tidak, tapi ada hal-hal obstacle di dalam hidup ini yang menjadi ujian iman kita. Oleh karena itulah iman kita tumbuh. Kalau nggak diuji, dia nggak akan tumbuh. Gitu. Jadi kita nanti juga akan bisa dilihat apakah kita pas, baik gitu. Kita bisa lulus atau kita bisa tempuh ujian-ujian tersebut. Kita dibenarkan iman, lalu kemudian kita diuji lewat perbuatan. Ayat 25 di sana disebutkan ya mengenai Rahab diuji imannya dalam suatu ujian yang luar biasa ya di mana nyawanya juga bisa terancam. Dia menyembunyikan pengintai-pengintai itu di dalam rumahnya gitu ya. Walaupun Rahab itu adalah seorang pelacur yang barangkali itu kita tahu bukan sesuatu profesi atau sesuatu status yang berharga di mata masyarakat, tetapi dia dipakai Tuhan, dia diuji perbuatannya dan dia tunjukkan itu begitu ya. Oleh karena itu keluarganya dan dia sendiri diselamatkan. Imannya itu dan perbuatannya menyelamatkan dia, siapapun dia, masa lalunya seperti apa, Tuhan tidak peduli. Yang penting di dalam kisah Rahab Tuhan menunjukkan iman dan perbuatan itu bisa sinkron dan itu menyelamatkan jiwanya dan keluarganya. Yang terakhir ayat 26 di situ ada ujian di dalam kehidupan. Saya ulangi lagi itu ya, ujian itu adalah menguji perbuatan kita. Apakah iman kita itu sinkron dengan perbuatan itu diuji oleh hal-hal yang kita hadapi di dalam kehidupan sehari-hari. Masalah dengan keluarga, dengan pekerjaan, dengan finance, apapun itu menguji iman kita. Bagaimana mengujinya? Dengan perbuatan. Bagaimana kita memulainya? Dengan percaya, karena Allah akan memprovide. Amin. Kita lihat lagi, jadi percaya saja baik, tetapi untuk diri sendiri tidak ada orang yang tahu, nggak ngelihat perbuatan, itu percuma. Supaya orang lain tahu, supaya ujian itu, supaya iman itu jalan dengan perbuatan dan hidup tidak mati dengan perbuatan kita itu, nah kita juga harus menunjukkan itu dan cara menunjukkannya tentu saja harus sesuatu yang bisa dilihat orang begitu ya. Kita tidak bisa pretend gitu ya. Kita tidak bisa berpura-pura. Di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46 Yesus menegur ya orang-orang dengan perumpamaan pada saat hari terakhir ya, Judgment Day. Matius 24 ayat 45 Tuhan Yesus mengatakan, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jadi pada saat itu, pada saat penghakiman gitu ya, Tuhan Yesus memisahkan domba-domba dan kambing begitu ya. Orang-orang yang percaya dan melakukannya itu dia pisahkan. Lalu orang-orang yang percaya ini atau orang-orang yang diselamatkan ini tanya kepada Tuhan Yesus gitu. Tuhan Yesus, kenapa kamu bilang pada saat kami di dunia kami menolong engkau begitu ya. Ini yang Tuhan Yesus jawab gitu ya. Yang Tuhan Yesus jawab adalah kalau pada saat mereka atau kita di dalam dunia ini kita melakukan sesuatu untuk seorang yang paling hina ini, orang miskin, janda, yatim piatu, orang-orang yang terbuang, mereka yang di dalam penjara, mereka yang tidak punya makan, mereka yang tidak punya harapan, ya putus harapan, mereka yang kesepian, itu melakukannya untuk dia, untuk Yesus. Oleh karena itu diselamatkan. Nah, perumpamaan ini mengajarkan kita gitu bahwa kita itu hidup bukan hanya untuk kita, tetapi konsep iman dan perbuatan itu adalah sesuatu yang kita harus lakukan untuk orang lain gitu ya. Oleh karena itu sama seperti sering dibilang gitu ya, belas kasihan itu tidak terjadi tanpa tindakan. Kita sering mendengar, aduh saya kasihan dengan orang ini, atau saya kasihan dengan situasi tersebut begitu ya. Tapi compassion itu tidak akan terjadi kalau kita tidak melakukan sesuatu begitu ya. Kalau tidak memberikan perhatian, kalau tidak memberikan waktu, tenaga gitu dan mungkin dana kita begitu ya untuk menunjukkan belas kasihan itu percuma itu ya. Karena itu tidak merubah sesuatu. Tapi kita harus melakukannya dengan action. Kita harus melakukannya dengan execution. Kita harus melakukan sesuatu untuk menunjukkan belas kasihan itu. Salah satu
ciri khas dari gereja kita IFGF Brisbane itu, kalau Anda pernah menyaksikan ya di beberapa kejadian-kejadian yang ke belakang, bahkan sampai saat ini, kita memiliki atau DNA kita itu adalah compassion, belas kasihan. Sekarang juga kita masih mencoba membantu student-student internasional begitu ya, yang barangkali mendapatkan kesulitan gara-gara COVID-19 ini begitu ya. Nah, itu juga adalah salah satu bentuk kita untuk memberikan apa yang kita mampu, apa yang kita punya untuk mereka yang berkekurangan atau pada saat ini mereka sedang kesulitan begitu ya. Itu adalah salah satu DNA kita, dan kita boleh berbangga, bukan berbangga untuk pribadi kita gitu ya, tapi berbangga karena Tuhan Yesus sudah mengequip kita, gitu, sudah memprovide kita, sehingga kita dijadikan alatnya untuk membantu orang-orang lain. Dan saya yakin di dalam kehidupan Anda sehari-hari juga ya, di keluarga, di tengah masyarakat, dimanapun Anda berkiprah atau beraktivitas, pasti Anda juga melakukan ini. Karena itu adalah salah satu DNA kita sebagai orang Kristen ya, belas kasihan yang dengan perbuatan, bukan hanya dengan ngomong saja begitu ya. Oleh karena itu, hidup kita ini oleh karena Kristus tadi ya, oleh karena Roh Kudus tadi, kita tidak digerakkan oleh selfishness gitu ya. Kita tidak hidup di dunia ini hanya untuk mencari kesenangan kita, tetapi kita juga hidup oleh belas kasihan yang dieksekusi tadi, oleh belas kasihan yang nyata di dalam kehidupan kita. Compassion itu tadi begitu ya, itu selalu mencapai lebih daripada cuma sekedar simpati atau empati ataupun apa gitu ya. Setiap Tuhan Yesus, kalau Anda baca di dalam Alkitab, setiap Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang atau membangkitkan orang mati atau melakukan satu mukjizat, Tuhan Yesus itu selalu tergerak karena belas kasihan. Because of His compassion, He was moved by compassion, then miracle happen. Kira-kira demikian. Nah, untuk itu, karena kita mau hidup seperti Tuhan Yesus, kita harus hidup dan yang digerakkan oleh belas kasihan, begitu, supaya iman kita itu hidup, bukan iman yang mati. Nah, bagaimana caranya saudara-saudara agar kita bisa membangun atau mempraktekkan iman kita yang hidup tadi, yang didorong oleh compassion, yang didorong oleh move oleh compassion itu tadi. Gitu ya. Yang pertama sore hari ini yang mau kita lihat itu adalah care, perhatian. Gitu ya. Perhatian yang nyata gitu ya. Maksudnya bukan hanya I care for you, tapi juga sesuatu yang nyata, yang ada actionnya, yang dieksekusi. Nah, kita dirancang memang untuk berinteraksi dengan orang lain ya. Kalau di gereja kita ada I care, di masyarakat kita berinteraksi, di dalam kehidupan pekerjaan kita juga berinteraksi untuk satu sama lain, dan terdorong oleh belas kasihan tersebut kita juga ingin keluar dari keegoisan dan kita memberikan perhatian, kita memberikan care tadi ya, dan membangun hubungan yang baik dengan orang-orang yang di sekitar kita gitu ya. Amsal 29 ayat 7 mengatakan, orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Nah, ada satu contoh cerita ya, Desmond Doss. Mungkin Anda pernah menonton film ini, Hacksaw Ridge, kira-kira 3 atau 4 tahun yang lalu gitu ya. Desmond Doss ini adalah seorang tentara gitu ya, yang tidak mau menyandang senjata karena dia punya keyakinan dia tidak ingin tidak ingin membunuh. Dia punya keyakinan bahwa manusia itu tidak seharusnya saling membunuh meskipun itu di dalam suasana perang sekalipun gitu ya. Jadi dia masuk wajib militer, lalu dia masuk ke dalam kesatuannya gitu ya, yang mana adalah kesatuan medis begitu ya, karena dia tidak ingin membunuh. Nah, tugas dia adalah menolong orang dan membawa orang-orang itu ke tempat di mana mereka bisa diobati pada saat berperang tersebut gitu ya. Sejarah membuktikan itu ya, bahwa dia seorang diri menyelamatkan 75 orang terluka di dalam pertempuran dengan tantangan medan yang sangat sulit, di mana dia juga dihujani tembakan dan segala macamnya. Nah, dia membuktikan gitu ya, bahwa apa yang dia yakini kalau dia lakukan, yang mungkin kedengarannya itu bodoh begitu ya, di tengah pertempuran tidak punya senjata, tentu saja kemungkinan dia bisa terbunuh itu sangat besar gitu, tewas di dalam pertempuran sangat besar. Tapi dia meyakini apa yang dia lakukan. Kadang-kala dianggap bodoh atau konyol, kita juga sering dianggap seperti itu barangkali ya, kalau melakukan sesuatu dianggap bodoh dan konyol oleh banyak orang. Tetapi ketika diterjemahkan dalam perbuatan, tetapi pada saat kita eksekusi, ada banyak orang yang akan mendapatkan berkat, saudara-saudara. Amin. Ada banyak orang yang bisa mendapatkan berkat dari eksekusi kita, dari action kita. Dan orang akan melihat bahwa kita membawa pesan iman yang
di situ termanifestasi gitu ya di dalam perbuatan kita yang nyata, bukan hanya kita omongkan gitu ya, bukan hanya bisa kita yakini, tetapi orang melihat dan orang lain itu apa namanya terimpact oleh apa yang kita lakukan itu. Karena iman yang hidup itu adalah iman yang diterjemahkan dalam perbuatan-perbuatan baik. Amin. Yang nomor dua adalah kolektif. Kalau dalam bahasa Indonesia ini kolektif ini saya ambil sebagai arti dari kebersamaan, bersama-sama. Nah, bersama-sama tentu tidak sembarangan bersama-sama begitu ya. Kita perlu orang lain supaya iman itu bisa teruji. Betul nggak ya? Nggak mungkin kita bisa menguji iman kita dengan kita hidup sendiri begitu ya. Di dalam gua begitu atau di tengah hutan sendiri kita mau menguji iman kita gitu ya dengan perbuatan-perbuatan kepada orang lainnya tidak ada. Tapi kita perlu orang lain supaya iman kita itu bisa teruji. Nah, dengan demikian, salah satu tempat yang paling baik untuk menguji iman kita itu adalah komunitas kita, adalah keluarga kita, adalah gereja kita, di mana kita bisa berinteraksi dengan orang lain, begitu ya. Nah, untuk bisa menjaga supaya kehidupan kita itu terus di dalam kondisi yang mempraktekkan iman yang hidup, kita perlu juga lingkungan atau kebersamaan ini yang mendukung kita, begitu ya. Tadi kita pengen supaya iman kita itu teruji. Nah, supaya iman kita teruji itu di dalam kebersamaan ini, kita pengen juga lingkungan atau environment yang mendukung kita, gitu ya. Supaya kita bisa makai begitu ya, atau orang lain di sekitar kita itu juga bisa melihat kita dan menjadi seperti semacam pengawas, orang yang menegur kita. Iman saya udah sesuai belum dengan perbuatan, gitu ya. Atau apa yang saya praktekkan itu sesuai nggak dengan apa yang saya percaya. Saya setiap minggu ke gereja, tapi dari Senin sampai Sabtu itu saya melakukan hal-hal yang paling buruk di masyarakat, begitu ya. Sesuai nggak itu antara perbuatan dengan iman. Saya baru pulang dari gereja, begitu ya, begitu sampai di rumah, kemudian saya marah-marah sama anak saya tanpa satu sebab, sesuai nggak iman saya dengan perbuatan. Jadi kita perlu orang-orang di sekitar kita, istri kita, anak kita, rekan-rekan sekejar kita. Dan di sini yang saya mau poin yang paling penting adalah lingkungan gereja kita, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, lingkungan gereja kita, gitu. Karena saya yakin, gitu ya, pada saat kita dikelilingi oleh orang-orang yang sama missionnya dan visionnya dengan kita, kita akan dibantu untuk menguji iman kita dengan perbuatan-perbuatan itu tadi. Nah, di mana yang paling cocok kita punya kolektivitas ini? Ya, tentu saja di gereja kita. Kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang satu iman dengan kita, satu gereja dengan kita, begitu ya, yang bersama-sama di dalam perjalanan iman, gitu, journey of faith, begitu ya, mereka bisa menjadi orang-orang yang menguji iman kita dengan melihat perbuatan kita, istri kita, anak-anak kita, pastor kita, teman-teman iCare kita, teman-teman ministry kita, teman-teman IFGF kita. Kita bisa memakai orang-orang itu atau orang-orang itu bisa menjadi pengawas kita, gitu ya. Sehingga kita bisa semakin diuji imannya lewat perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Nah, yang terakhir, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, sore ini kita mau belajar juga bagaimana kita bisa meng-considerate. Nah, considerate ini di dalam bahasa Indonesia saya pakai artinya adalah berhati-hati agar kita tidak melukai atau harm orang lain, begitu ya. Nah, firman Tuhan itu mengajarkan terlebih diberkati orang yang memberi daripada menerima. Firman Tuhan mengajarkan demikian. Jadi lebih baik itu memberi daripada kita menerima. Apalagi ya saudara-saudara kalau kita misalnya mengambil hak orang lain dengan kejam atau tidak semestinya gitu. Itu lebih lagi gitu. Orang yang murah hati itu tidak hidup untuk dirinya sendiri seperti kita tahu. Mereka suka memberi bukan hanya memberi dalam arti uang ya, waktu, tenaga, pikiran, itu juga diberikan untuk dibagi dan melayani sesamanya. Orang yang demikian itu disebut orang yang murah hati kalau dalam bahasa Inggrisnya sehari-hari generous gitu ya. Kind person, generous person. Nah, kita pernah juga membahas mengenai orang Samaria yang baik hati ya, di dalam Lukas pasal 10 ayat 35, di situ disebutkan bahwa seorang Samaria ini bukan hanya memberikan perhatian kepada orang yang terluka di pinggir jalan itu, tapi dia juga membawanya ke penginapan dan memberikan. Gitu. Jadi perhatian ini juga bukan hanya perhatian, tapi juga memberikan sesuatu dengan sukarela. Nah, memberi dengan sukarela. Considerate adalah bagaimana kita itu memikirkan orang lain juga. Memikirkan nasib orang lain. Memikirkan kehidupan
orang lain di sekitar kita. Considerate, kita berhati-hati di dalam kehidupan kita agar kita jangan melukai orang lain, tetapi sebaliknya kita memberi manfaat kepada orang lain. Nah, kita tidak bisa memberi tanpa kita tidak bisa mencintai tanpa memberi. Di dalam banyak contoh, saya bisa kasih contoh begitu ya, pada saat saya dengan Wilma masih berpacaran dulu gitu ya, 20 tahun yang lalu. Kita punya bahasa cinta yang berbeda-beda begitu ya. Ada orang yang ingin diberi, ada orang yang ingin dengan kata-kata. Tapi kita tidak bisa mengekspresikan rasa cinta kita itu tanpa kita melakukan sesuatu, tanpa kita memberikan sesuatu begitu ya. Anda diberkati, ada satu statement yang baik di sini. Anda diberkati bukan untuk meningkatkan standar hidup Anda. Anda sebagai orang Kristen, kita tahu tadi Jehovah Jireh, Tuhan memprovide gitu ya, Tuhan memprovide finance, Tuhan memprovide kehidupan Anda, Tuhan memprovide Anda dengan keluarga dan hal-hal yang indah di dalam hidup Anda itu bukan hanya untuk meningkatkan standar hidup Anda, tetapi untuk berbagi dengan orang lain. Nah, ada di dalam istilah ya di dalam dunia modern ini, terutama bagi mereka yang memulai dengan pekerjaan dan segala hal yang baik di dalam hidupnya ya, mendapatkan gaji dan finance. Kita sering mendengar apa yang namanya itu hedonic treadmill gitu ya. Hedonic treadmill ini seperti begini. Pada saat saya bergaji Rp10.000 misalnya begitu ya, saya membeli beras yang biasa-biasa saja. Tapi pada saat saya bergaji Rp20.000, saya mulai dengan membeli beras yang lebih enak. Jadi begitu kehidupan saya itu bertambah karena Tuhan memberikan gaji atau uang yang lebih, lalu standar hidup saya itu semakin meningkat, naik. Itu yang dibilang namanya hedonic treadmill gitu ya. Dan di dalam modernitas ini, dalam manusia modern ini kadang-kadang tidak ada habisnya. Waktu saya di Indonesia bergaji 1.500.000, hidup juga biasa-biasa saja gitu ya, semua terpenuhi. Bergaji 5 juta, ya biasa-biasa saja. Karena hal-hal yang kemudian saya beli, itu juga naik gitu. Jadi kadang-kadang saya ngomong sama dengan Wilma, kita punya gaji 1 juta cukup. Nabungnya juga sama. Begitu kita bergaji 5 juta juga sama. Gaji 10 juta juga sama. Itu karena kita tidak ada habis-habisnya mengejar hedonisme itu tadi. Makanya dibilang hedonic treadmill begitu ya. Sama seperti orang di treadmill gitu ya. Tidak pernah kita mencapai tujuan apa yang kita inginkan gitu ya. Karena itu ya tidak ada batasnya. Nah, tapi kita tidak hidup untuk hedonic treadmill, saudara-saudara. Kita hidup bukan untuk hanya sekedar meningkatkan standar hidup gitu ya, karena itu tidak akan ada habis-habisnya. Nah, kita hidup ini kita diberikan rezeki yang berlebih, waktu yang berlebih, tenaga yang berlebih untuk berbagi dengan orang lain, saudara-saudara. Nah, ada satu gerakan yang namanya Gubbio Project. Gerakan ini ada di California, di Amerika Serikat, di San Francisco itu ya, di suatu gereja yang namanya Saint Boniface Neighborhood Center. Nah, di gereja ini ada seorang yang bernama Shelley Roder yang bersama dengan timnya ini mereka menggagas suatu proyek sosial di mana gereja ini pada hari biasa mereka bisa menampung orang-orang tunawisma di belakang gerejanya. Begitu kalau Anda lihat di gambar itu, di belakang itu banyak orang-orang yang tidak punya rumah, mereka tidur di sana. Selain mereka dapat tidur di sana, mereka juga diberikan makanan begitu ya, lalu kemudian pakaian sehingga mereka bisa menikmati sedikit hidup lah di dalam kesulitan mereka. Dan Anda bisa melihat di foto itu pada hari biasa orang masih tetap bisa datang ke gereja dan beribadah di bagian depan, sementara sepertiga atau 2/3 bagian gereja tersebut di bagian belakang diberikan untuk orang-orang yang tidak memiliki. Nah, hal-hal seperti ini kelihatan sepele gitu ya, tapi ini memiliki dampak yang besar di mana kita bisa melihat bahwa iman mereka itu terlihat juga diuji dengan perbuatan gitu ya. Bahwa gereja itu bukan hanya tempat di mana kita bisa menunjukkan iman kita hanya melalui kita pribadi begitu ya, dengan kita atau dengan orang-orang Kristen atau dengan orang-orang yang percaya, tapi gereja itu juga bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa melakukan suatu perbuatan yang punya impact, kita considerate dengan orang lain, kita care dengan orang lain, dan di dalam kolektivitas kebersamaan kita melakukan sesuatu yang menghidupkan iman kita.
Nah, saudara-saudara, kita tidak perlu ulang lagi begitu ya, Pastor Arnold dan Ibu Mary dan, saudara-saudara semua tidak bisa saya sebutkan satu persatu juga di dalam, saat-saat ini juga melakukan hal-hal ini gereja kita begitu ya. Kita melihat apa yang terjadi di sekitar kita dengan COVID-19 ini, ada orang-orang yang membutuhkan begitu ya, bukan hanya di, Australia tapi juga di, Indonesia. Pastor Arnold di WhatsApp grup kita itu bercerita tentang pastor-pastor di Indonesia yang saat ini sedang, eee, kesulitan gitu ya secara ekonomi karena memang, COVID-19 ini selain berimpak kepada kehidupan sehari-hari juga berimpak kepada kehidupan gereja. Nah, kita dipanggil juga untuk melakukan apa yang kita mampu, apa yang Tuhan sudah berikan, kepada kita untuk membantu, pastor-pastor atau pelayan-pelayan Tuhan di Indonesia begitu ya, semampu kita. Nah, ini juga adalah satu ujian buat kita. Mau nggak kita membuktikan iman kita? Care dengan considerate ya, secara kolektif bersama-sama kita IFGF Brisbane membantu apa yang kita bisa bantu di tengah situasi kita yang, barangkali tidak, mengenakan ini, terutama buat orang-orang yang terimpak COVID-19 di Indonesia. Nah, saya mau closing dengan satu cerita yang sering sekali menggugah saya. Saya tahu dari buku atau dari, internet itu ya, tokoh yang namanya Mahatma Gandhi ini, dia itu sangat passion dengan Yesus gitu ya, dengan Kristus. Namun saudara tahu, ibu-ibu tahu, dia itu bukan Kristen gitu ya, dia tidak, bukan orang Kristen, tapi dia sangat, menggandrungi ya, tokoh Yesus ini gitu. Karena menurut dia itu adalah, sosok yang ideal untuk, dirinya. Namun karena dia itu tidak bisa menemukan Yesus dalam kehidupan orang-orang yang memanggilnya Tuhan, dengan demikian dia tidak menjadi, Kristus. Kisahnya adalah pada saat dia tinggal di Inggris, dia mau masuk gereja begitu ya, tapi dia diusir keluar dari gereja karena dia, bukan orang, kulit putih begitu ya. Nah, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang saya kasih di dalam Kristus, seringkali kita menjadi batu sandungan buat orang orang lain untuk bisa percaya Kristus karena kita tidak menghidupi iman kita. Nah, sore hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa menghidupi iman kita, bukan iman yang mati. Sore hari ini saya mau berdoa, kita mau berdoa, saya mau mengatakannya kepada diri saya, mari kita hidupi iman kita, mari kita hidupi iman kita dengan perbuatan, mari kita care, mari kita bersama-sama, mari kita considerate ya, memperhatikan orang lain di sekitar kita sore hari ini supaya iman kita adalah iman yang hidup. Amin, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu sore hari ini ya Tuhan, di mana kami belajar bahwa iman itu tidak cukup Tuhan kalau tidak dilakukan dengan perbuatan. Iman itu tidak cukup tanpa sesuatu yang harus kami action kan Tuhan, tanpa sesuatu yang harus kami eksekusi supaya kami bisa menguji iman kami Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Tuhan, sore hari, malam hari ini Tuhan, kami ingin belajar Tuhan. Firman-Mu ini mengendap di dalam hati kami Tuhan, agar menjadi benih bagaimana kami bisa living faith Tuhan. Kami bisa menghidupi iman kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam kehidupan kami di keluarga, di dalam kehidupan kami di tempat pekerjaan, dan yang lebih penting lagi kehidupan kami di dalam gereja Tuhan. Kami saling memperhatikan satu sama lain ya Tuhan, kami saling bekerja sama satu sama lain Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, agar iman kami ini hidup mulai dari hal yang paling kecil yang bisa kami lakukan di dalam keluarga, di gereja Tuhan, di tengah masyarakat Tuhan. Tuhan berkati juga usaha-usaha yang kami lakukan pada saat ini ya Tuhan, untuk menggalang dana Tuhan, untuk menyalurkan dana bagi saudara-saudara kami, baik di sini maupun di Indonesia ya Tuhan, yang terdampak dengan COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, Tuhan provide, Jehovah Jireh. Kami yakin kalau kami memiliki niat, kalau kami percaya Tuhan akan mengequipnya, Tuhan akan menyediakannya. Kami hanya mau seperti Abraham Tuhan, kami akan melangkah, kami akan melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan, Tuhan akan menyediakannya
untuk kami Tuhan. Tuhan terima kasih atas firman-Mu Tuhan, hamba-Mu undur Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah kami masing-masing Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan di hati kami untuk terus mengajarkan kami mengenai firman ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian firman kita sore hari ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. God bless, mari kita menghidupi iman kita. Thank you so much, Bro Noel, yang sudah membagikan firman Tuhan hari ini. Ya, kita merasa diberkati, dikuatkan, disegarkan. Dan dalam ibadah online ini, kita pasti tumbuh bersama. Stay connected, jadi ibadah-ibadah kita selanjutnya. Dan saya hanya sedikit meng-highlight, ya, bagi Anda yang kepingin juga untuk mengikuti iGrow, ya, dan iCare, mari join dalam iGrow dan iCare virtual kita. Dan Ibu Bapak, Saudara-saudara, mari kita akan berdiri bersama-sama dimanapun Anda berada. If you can stand up together with me, kita akan akhiri ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih buat ibadah online hari ini. Kami berterima kasih kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan sanggup memerdekakan kehidupan kita semua. Kebenaran firman Tuhan sanggup melepaskan kita, sanggup menolong kita, sanggup memberkati kita. Karena firman Tuhan adalah Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Di akhir pada ibadah ini, aku selaku hamba-Mu Tuhan Yesus, aku membawa setiap jemaat-jemaat Tuhan dalam tangan-Mu. Semua kami punya pergumulan yang kami akan serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya penyertaan daripada kuasa Roh Kudus akan menyertai kami semua. Dan kami bisa bertemu di dalam ibadah-ibadah lain yang mendatang. Bapak terima kasih juga Tuhan Yesus buat kesempatan kami bisa memberi korban persembahan kami, persepuluhan kami, ataupun donation kami Tuhan Yesus secara online. Hamba berdoa bahwa Tuhan akan memberkati semua persembahan-persembahan daripada umat Tuhan. Dan hamba percaya, once again, apa saja yang mereka kerjakan, dijadikan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan akhiri ibadah ini dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Mari sekarang angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bahwa kasih daripada Bapa kita, keselamatan, kedamaian, kemerdekaan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Dan penyertaan daripada kuasa Roh Kudus yang begitu sempurna menyertai kehidupan saya dan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Tuhan memberkati.